Oke, silakan duduk. Siapa yang bersuka cita bisa lambaikan tangan. Tahukah? Coba sekali lagi lihat kanan kirinya. Kasih senyum yang paling manis, katakan senang berjumpa dengan kamu. Bisa berjumpa dengan saudara seiman dalam satu ibadah itu suatu anugerah yang harus disyukuri. Karena apa? Karena karena saya percaya bahwa kita harus sadar bahwa enggak selamanya kita bisa berjumpa. Dan bukan hanya enggak selamanya kita bisa berjumpa, enggak selamanya kita punya waktu. Beberapa hari yang lalu, saya baru melayani ibadah penutupan peti jemaat yang saya kasihi, jemaat yang dekat. Bagaimana jemaat ini dulunya dari GMS Sidoarjo lalu pindah ke sini dari tahun 2019. Kami mengembalakan, hubungan kami cukup dekat dan ternyata Tuhan lebih sayang. Dan ketika saya melayani itu saya diingatkan Tuhan bahwa kalau kita bisa berjumpa itu anugerah. Kita harus bisa menghargai perjumpaan dengan saudara seiman. Kita harus bisa menghargai orang-orang yang hari ini ada di sekitar kita. Entah itu orang tua kita, pasangan kita. Kalau engkau mau mengasihi orang yang ada di sekitarmu, kasihi ketika mereka masih hidup. Karena kalau sudah meninggal, mau dibuatkan bongpai seindah apapun, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Kalau mau mengasihi, sekarang ini waktunya ketika masih hidup, kasihi pasanganmu, cintai. Kalau bangun tidur lihat gitu ya, jangan cemberut mukamu, Bapak Ibu Saudara. Tapi senyum, kenapa? Kalau bisa berjumpa itu anugerah. Gak selamanya loh kita bisa bertemu. Gak selamanya kita bisa berjumpa dan gak selamanya kita punya banyak waktu. Jangan-jangan hari ini bisa jadi perjumpaan yang terakhir. Karena Tuhan punya kehendak yang beda dengan apa yang kita mau. Makanya anugerah. Sekali lagi lihat kanan kirinya. Senyum. Kamu anugerah. Katakan dengan tulus lah Bapak Ibu. Coba sekali lagi dengan tulus. Katakan kanan kirinya. Kamu itu anugerah. Oke. Ini adalah table of menu 4 kali khotbah saya. Semuanya beda. Kayak gitu ya. Bisa ditampilkan. Kemarin hari Sabtu di ibadah umum yang pertama. Saya sampaikan hati Bapa itu karunia. Saya berbicara tentang hati Tuhan buat kita. Hati Tuhan sudah diberikan buat kita. Tinggal kita bagaimana kita meresponi. Dan di umum tadi pagi, umum yang kedua, saya bahas tentang 3 nilai hubungan. Dari sudut pandang orang yang disakiti, orang yang menyakiti, dan orang sebagai jembatan pemulihan. Saya berdoa hari ini jemaat selalu menjadi orang-orang yang jadi jembatan pemulihan. Kalau ada orang yang berselisih, dipulihkan jadi jembatan. Jangan jadi kompor. Ada yang berselisih malah dibakar-bakar. Jangan. Jadi jembatan pemulihan. Dan hari ini, siang hari ini saya sampaikan tentang hubungan yang sepatutnya. Ini saya berbicara tentang Bapak rohani dan anak rohani. Jadi nilai sederhana, hidupi, maka akan terjadi suatu lompatan yang luar biasa. Dan sore nanti saya akan berbicara tentang pembawa damai. Ini bagaimana kita di dalam hubungan kita dengan sesama. Dimanapun kita berada, saya tahu bahwa nggak akan bisa menghindari yang namanya konflik. Tapi ketika konflik terjadi, jadilah pembawa damai. Ya, jangan jadi orang yang malah terbakar emosi, terus malah memancing pertengkaran atau perselisihan. Semua tema beda-beda tapi mengerjakan satu tujuan yang sama, yaitu pemulihan sebuah hubungan dengan Tuhan, pemimpin keluarga dan sesama. Ingat bahwa gak selama-lamanya kita punya waktu dan gak selama-lamanya kita bisa bertemu. Jadi kalau ada perselisihan, persoalan, selesaikan karena semua persoalan bisa diselesaikan. Minimal hati kita benar di hadapan Tuhan. Minimal kita beres dengan diri sendiri. Selesaikan setiap hubungan perselisihan supaya berkat itu ada padamu. Karena kitab Mazmur mencatat di mana ada persatuan, kesatuan, di sana Tuhan beritakan berkat untuk selama-lamanya. Kalau kita mau terima berkat, maka untuk selama-lamanya harus usahakan persatuan bukan perselisihan. Katakan amin. Coba kita buka terlebih dahulu Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Kita perjanjian lama terakhir. Maleakhi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Ini hati Tuhan buat setiap kita. Firman Tuhan katakan begini. Maka ia akan membuat hati bapa-bapa, katakan bapa-bapa, berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak kepada bapa-bapanya
supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Tahukah bahwa pemulihan sebuah hubungan itu kehendak Bapa, kehendak Tuhan. Tuhan gak suka lihat perselisihan. Tuhan gak suka lihat perpecahan. Bahkan kalau Tuhan berkata di dalam kitab Maleakhi, kalau kamu gak bersatu, aku datang akan pukul bumi sehingga musnah. Bapa tahu bahwa kalau kita gak didamaikan dengan Tuhan, maka bumi akan musnah. Makanya hati Bapa itu kembali dulu kepada anak-anaknya, baru hati anak kepada bapak-bapaknya. Setiap hubungan itu harus dibangun di atas dasar kebenaran. Tuhan itu mau setiap kita punya hubungan yang benar. Tuhan mau kita punya hubungan yang baik. Ada berkat di dalam persatuan, tapi juga ada kutuk di dalam perselisihan atau perpecahan. Makanya sepanjang bulan ini tema kita tentang hubungan. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak, dan hati anak-anak kembali kepada bapak, kepada bapak-bapaknya. Firman Tuhan katakan, maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya. Hati bapak kembali kepada anak dan hati anak kembali kepada bapak. Firman Tuhan ini mencatat sebuah hubungan yang sepatutnya, yaitu timbal balik. Hubungan yang seharusnya terjadi hal yang timbal balik. Sesuatu yang besar yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita baru bisa terjadi ketika apa? Ada respon dari kita. Tuhan memberikan sesuatu yang benar, Tuhan memberikan sesuatu yang baik, tapi kalau kita nggak meresponi maka nggak terjadi sesuatu di dalam diri kita. Dan saya percaya bahwa setiap pemberian Tuhan di dalam hidup kita itu semua baik. Tapi kalau kita nggak meresponi apa yang baik, bisa jadi nggak baik di dalam kehidupan kita. Hubungan gak bisa dibangun hanya satu arah. Hubungan gak bisa dibangun hanya karena satu sisi. Hubungan itu perlu respon. Hubungan itu gak boleh pura-pura, Bapak Saudara. Gak boleh pura-pura. Hubungan itu harus nyata apa adanya. Kita bisa berkata bahwa aku ini orang Kristen, tapi kasih kita harus bisa dirasakan juga. Kita nggak bisa berkata kepada banyak orang, suami kita, istri kita, anak-anak, aku ini pelayan Tuhan, aku ini Kristen. Tapi kasihnya nggak ada. Kasihnya nggak nyata. Nggak bisa. Kasih itu nggak boleh pura-pura, hubungan itu nggak boleh pura-pura. Suami istri apalagi. Kalau kita mau membangun dan menciptakan sebuah hubungan yang benar, entah itu dalam pernikahan, suami mengasihi istrinya, kalau istrinya nggak merespon juga nggak bisa. Nggak bisa. Harus ada timbal balik. Saya punya satu sebuah kisah yang lucu gitu ya. Ada satu cucu gitu. Datang kepada grandpa-nya. Kakeknya gitu ya. Dia tanya, "Grandpa, setelah sudah berjalan 60 tahun, apa rahasianya kamu kok tetap bisa memanggil grandma itu darling, beautiful, honey, panggilnya sayang? Apa sih rahasianya? 60 tahun pernikahan. Masih bisa panggil grandma, honey. Kok mesra sekali. Kami yang masih muda-muda ini iri loh. Apa sih rahasianya? Tahu nggak jawab grandpa-nya apa? Ada yang tahu? Jawab grandpa apa? Ya, cucuku. Aku lupa namanya. Dari 6 tahun yang lalu, aku takut. Makanya tak panggil sayang, biar dia senang. Kasih itu gak bisa pura-pura, Bapak Saudara. Gak bisa. Panggil sayang-sayang. Ternyata apa rahasianya? Aku lupa namanya. Saya berdoa suami-suami. Coba istri-istri tanya sama suaminya, namaku siapa, Pak? Jangan-jangan dia lupa panggil kamu. Jadi jangan GR dulu loh. Oh, dia panggil aku sayang. Coba tanya dulu, tanya sama suaminya. Namaku siapa? Untuk meyakinkan bahwa dia gak lupa ingatan. Entah itu di dalam pernikahan, entah itu di dalam kehidupan sehari-hari, bagaimana kita bersosialisasi. Kasih itu gak bisa satu sisi. Tuhan mau kasih hatinya sama kita, tapi kita juga harus meresponi. Perlu sisi yang lain juga meresponi. Nah, biar siang hari ini kita mau belajar dari jemaat Korintus dan jemaat Tesalonika. Ini dalam konteks bapak rohani dan anak rohani. Tapi
konteks ini juga menjadi konteks di mana bisa diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga sebagai orang tua dan anak. Coba kita buka sama-sama 1 Korintus pasal yang keempat, ayat ke-14 sampai ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal yang keempat, ayat ke-14. Dikatakan begini, hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Tahukah bahwa gereja yang benar adalah gereja yang hatinya siap ditegur, dinasehati. Jemaat yang benar adalah jemaat yang siap hatinya itu dimuridkan lebih lagi. Dan dari 1 Korintus 4 ayat 14 ini kita bisa melihat sebetulnya ada sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Korintus. Makanya suratnya yang ditulis Paulus dikatakan, kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, bukan untuk menjatuhkan kamu, bukan untuk menghina kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasih. Tahukah bahwa Paulus itu cinta dengan jemaat Korintus? Paulus itu yang merintis jemaat Korintus. Dia cinta. Jemaat yang benar adalah jemaat yang hatinya terbuka untuk dibangun terus menerus. Kita nggak boleh jadi orang itu yang hidup semaunya sendiri. Orang yang siap bertumbuh harus siap dikoreksi. Orang yang mau besar harus mau diarahkan dan ditegur jika mulai salah hidupnya. Paulus itu cinta dengan jemaat Korintus. Dia tegur sebagai anak-anak yang kukasih. Di dalam gereja, di dalam rumah ini, kita semua anak rohani loh. Saya anak rohani juga. Di dalam penggembalaan, kita ini anak rohani. Makanya firman Tuhan ini relevan buat kita. Coba ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Katakan tidak punya banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Lihat, siapa yang memberi engkau makan, dialah bapamu. Siapa yang take care hidupmu, dia bapamu. Kita nggak bisa loh sebagai anak, Bapak udah take care kita, udah membangun kita, kasih kita mimpi yang besar. Tiba-tiba hanya karena orang di luar sana yang berkata bahwa, kamu itu luar biasa, kamu itu keren. Kamu itu luar biasa, harusnya kamu bisa begini. Beda dengan orang tua, mimpi orang tua. Terus kita menganggap bahwa orang tua kita salah. Nggak bisa Bapak Saudara. Kita anggap bahwa teman kita jauh lebih benar, jauh lebih mengerti aku. Nggak bisa. Nggak bisa. Sekalipun kamu punya beribu-ribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak punya banyak bapa. Karena akulah dalam Injil, di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Di dalam pertumbuhan kerohanian kita semua orang percaya dibutuhkan figur bapak rohani. Butuh. Anak-anak gak bisa bertumbuh tanpa bapak. Begitu juga kita di dalam gereja gak bisa bertumbuh tanpa bapak rohani. Harus ada bapak rohani. Figur bapak rohani yang berfungsi, tapi figur anak rohani juga yang berfungsi. Karena timbal balik. Bapak rohani ini enggak mengacu pada gender laki-laki ya. Tetapi kepada fungsi dan peran sebagai orang tua rohani kepada anak rohani. Atau orang-orang yang dipercayakan di dalam kehidupannya. Jemaat Korintus ini adalah jemaat yang enggak bertumbuh. Kalau bisa search gitu ya, di zaman gereja mula-mula. Gereja Korintus adalah gereja yang enggak bertumbuh. Makanya ditulis suratnya, aku tuh sayang sama kamu. Aku ini menegur kamu karena kamu itu anakku, kukasihi. Sejarah gereja mencatat bahwa jemaat Korintus menjadi gereja terparah pada waktu itu. Pada masa gereja mula-mula. Pertumbuhannya terparah. Jemaat Korintus beda dengan jemaat Tesalonika. Saya pernah khotbahkan beberapa waktu yang lalu. Pertumbuhan jemaat Tesalonika. Di YouTube saya sudah ada. Beda, Korintus dan Tesalonika. Kedua jemaat ini dibapai oleh bapak yang sama. Paulus. Bapaknya rohaninya sama. Tetapi ternyata mengalami pertumbuhan rohani yang sangat berbeda. Jemaat di Korintus gagal, sedangkan sebaliknya jemaat di Tesalonika menjadi jemaat gereja yang bertumbuh imannya. Bertumbuh imannya, menjadi teladan luar biasa pada waktu itu. Bahkan firman Tuhan mencatat bahwa pada waktu itu gereja Tesalonika yang dirintis Paulus gak lama jadi berkat sampai wilayah Makedonia dan seluruh Asia pada waktu itu. Ini gereja, cuman dirintis Paulus itu dekut.
Waktunya nggak lama, cuma 5-6 bulan. Beda dengan Korintus yang dirintis, dibangun dalam waktu cukup lama. Tapi pertumbuhannya beda. Bapaknya sama. Tapi kenapa pertumbuhannya beda? Coba kita lihat ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang di dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Penyebab kegagalan pertumbuhan jemaat Korintus adalah karena mereka tidak punya hati anak. Dia punya bapak rohani, tapi dia nggak punya hati anak rohani. Ada hati bapa, tapi juga diperlukan hati anak. Timbal balik. Mereka nggak meresponi hati papa. Hati seorang bapak yang Paulus sudah lakukan, Paulus sudah berikan, nggak diresponi dengan baik. Padahal Paulus itu sudah berikan semuanya buat mereka. Mereka masih nyaman dengan pengajaran-pengajar yang lain yang ada di luar sana. Mereka masih cari sesuatu yang lain, padahal Paulus itu sudah berikan semuanya. Mereka makin lama makin menolak keberadaan Paulus sebagai bapak rohani mereka. Mereka ini lebih tertarik akan pendidik-pendidik yang lain. Dalam konteks masa kini itu pengajar, pengkhotbah, pembicara yang menyampaikan pesan, wah yang kita suka, yang nyaman. Wah aku suka ini, aku suka ini. Aku suka ini. Ini relate dengan hidupku. Kita gak boleh lihat relate dengan hidup kita, tapi relate dengan firman Tuhan. Kalau relate dengan hidup kita, tapi gak relate dengan firman Tuhan, itu sesat. Itu sesat. Karena sometimes kita cari segala sesuatu yang relate dengan kita. Oh ini pas banget ini. Pas banget nih aku malas melayani, aku gak punya waktu. Lalu tiba-tiba hamba Tuhan, oh gak perlu melayani di gereja, pelayanan itu di luar sama saja, omong kosong. Pelayanan itu ada dua, Pastor. Di dalam gereja dan di luar gereja. Itu pelayanan kita. Di luar gereja, itu bangun reputasi kita. Orang bisa mengenal siapa kita di luar sana. Tahu. Tapi di dalam gereja, Tuhan gak membangun reputasi, tapi bangun hati kita. Karena di dalam gereja hati kita ini dibentuk. Di luar sana enggak, orang taunya Anda hebat. Tapi dalam gereja enggak ada yang tahu Anda hebat. Anda melayani enggak diapresiasi. Itulah dibentuk hatinya. Makanya pelayanan itu perlu dua. Di dalam dan di luar. Kalau cuma bilang, di luar aja sama kok melayani Tuhan. Enggak perlu ke gereja. Kenapa? Karena kamu bait sucinya. Ajaran dari mana? Oh iya betul. Ya memang dasar kita malas ke gereja. Ikutlah. Oh ini betul itu sesat itu. Itu yang terjadi dalam kehidupan jemaat Korintus. Mereka tolak. Terima pembicara yang menyenangkan hatinya. Dia tolak Paulus sebagai bapak rohani mereka. Dan itu menunjukkan bahwa jemaat Korintus gak punya hati anaknya. Dia punya bapaknya loh. Bapak rohaninya dia punya, tapi hati anaknya gak punya. Makanya kalau kita mau ngalami sesuatu, hati anak harus dipunyai. Bapaknya sudah ada. Hasilnya beda dengan jemaat Tesalonika yang sangat kuat memiliki roh anak. Spirit anaknya kuat sekali sehingga pertumbuhan rohani mereka itu bisa jadi optimal karena pembapaannya Paulus. Karena hati mereka anaknya punya. Apa yang disampaikan Paulus diterima dengan baik dan dilakukan. Sehingga pada akhirnya mereka jadi gereja teladan yang luar biasa. Gereja Tesalonika menjadi gereja yang menjadi berkat pada waktu itu. Coba kita buka 1 Tesalonika pasal yang kedua. 1 Tesalonika pasal yang kedua ayat ke-13 dan 14. Dikatakan begini. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur kepada Allah. Sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan. Lihat. Dia terima firman Allah yang diberitakan Paulus. Bukan sebagai perkataan manusia, enggak lihat manusia tapi lihat kebenarannya. Tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja di dalam kamu yang percaya. Bisa bayangkan jadi jemaat Tesalonika ini enggak mudah. Kenapa? Karena dirintis 5-6 bulan oleh Paulus. Setelah itu Paulus pergi dikasih penggantinya. Tapi dia bertumbuh. Dia melihat bahwa ini pengganti bapak rohaniku juga. Sekalipun dia enggak lebih hebat dari Paulus. Paulus khotbahnya itu luar biasa, tulisannya luar biasa. Mungkin kalau berkhotbah bagus sekali, berbeda dengan bapak rohani yang dikasih barusan. Lalu Paulus pergi merintis gereja yang lain.
Tapi lihat firman Tuhan jelas dikatakan begini, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan bukan sebagai perkataan manusia. Lihat, dia menerima semua perkataan yang diucapkan Bapa rohani sebagai kebenaran. Dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah yang bekerja di dalam hidup orang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut-penurut jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus, karena kamu juga telah menderita dari teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Perintisannya dilakukan gak lama. Tapi dengan waktu yang singkat jemaat Tesalonika ini begitu bertumbuh luar biasa. Bapaknya sama, pertumbuhannya beda. Di tengah-tengah dia memberitakan Injil, ada aniaya terjadi, ada tekanan penindasan oleh orang pemimpin-pemimpin agama pada waktu itu. Tapi di tengah-tengah tekanan sekalipun, jemaat Tesalonika tetap bertumbuh. Dia punya bapak rohani, dia juga punya anak di dalam hatinya. Hati anak dia juga punya. Penindasan boleh ada, dia tetap bertumbuh. Apapun yang terjadi keadaan, selama kita punya hati anak, kita akan tetap bertumbuh. Yang setuju katakan amin. Dirintis dalam waktu yang singkat, jemaat berada di dalam tekanan penindasan, tapi menjadi teladan di Makedonia, Akaya, bahkan sampai seluruh Eropa pada waktu itu. Orang-orang melihat jemaat ini luar biasa. Iman mereka kokoh. Ketika mereka ditekan, diancam, mereka imannya gak terpatahkan, mereka tetap mengasihi Tuhan. Beda dengan jemaat Korintus. Jemaat Tesalonika berhasil bertumbuh menjadi gereja dengan impact yang luar biasa. Menjadi gereja yang kuat dikenal karena iman dan kesaksiannya. Karena mereka meresponi apa yang Tuhan berikan. Mereka meresponi apa yang Bapak rohaninya berikan. Saya nggak ngaku-ngaku di sini sebagai Bapak rohani. Nggak ngaku-ngaku. Saya tahu saya harus menyadari bahwa saya adalah gembala semua orang. Tapi saya harus jujur bahwa saya juga bukan bapak semua orang. Gak semua orang punya kesempatan saya bisa sampai ke bawah dibapai. Tapi saya mengangkat bapak-bapak rohani menggantikan peran saya di sana. Ada pemimpin-pemimpin di atas. Itu bapak rohani. Siapa bilang gampang gembalakan kita? Kita ini orang keras loh Pak Saudara. Gembalakan kita ini gak mudah loh. Saya juga ngomong, gembalakan saya juga gak mudah. Gembalakan saya juga gak mudah. Tapi kalau ada pemimpin di atas saya bisa gembalakan saya, buat saya itu hatinya luar biasa. Gembalakan Anda juga gak mudah. Bukan saya ngomong, pemimpin Anda di atas itu. Gembalakan kita aja usia kita aja, kalau gembalakan Anda gak mudah itu kayaknya kok gak. Gembalakan kita semua, gak mudah. Tapi kalau ada orang yang, kamu mau gak jadi pemimpin? Ya udah saya mau coba, mau, hargai dia. Ingat, ketika lihat wajahnya gitu ya, gembalakan aku gak mudah. Gembalakan kita gak mudah, sungguh. Keberhasilan mereka karena dalam perjalanan imannya, mereka menerima hati Bapa dari Paulus dengan cara memiliki hati anak. Kalau mau bertumbuh, bagaimana kita bisa menerima hati Bapa dengan punya hati anak. Pertumbuhan kita dipengaruhi kedua faktor ini. Peran Bapa rohani kepada anak-anak rohani dan peran anak rohani kepada Bapa rohaninya. Peran Bapa kepada anak dan anak kepada bapaknya juga. Di dalam rumah tangga, di dalam kehidupan kita, parenting, dua faktor ini. Bapak engkau harus berperan kepada anakmu. Anak engkau juga harus berperan. Responi orang tuamu. Bagaimana hubungan yang sepatutnya? Dikatakan di dalam Korintus ya, seperti ini. Kita kembali ke Korintus ya. Ayat ke-14 tadi. Bagaimana hubungan yang sepatutnya? Dikatakan begini. Hal ini kutuliskan bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kukasihi. Poin saya pertama, bagaimana hubungannya sepatutnya adalah Bapa mengasihi, melindungi dan membangun, anak mengasihi Bapa dan memberi diri. Itu hubungannya sepatutnya. Bapa itu harus mengasihi, harus melindungi, harus membangun,
Tapi anak juga harus kasih bapamu. Anak harus izinkan bapak membangun sesuatu, memberi diri. Kalau kita nggak buka diri, nggak bisa bapak itu masuk. Sama seperti Tuhan mau melakukan sesuatu di dalam diri kita, tapi kita nggak buka diri, buka hati untuk Tuhan melakukan sesuatu, nggak bisa terjadi apa-apa. Kalau bilang hati Bapak itu mengasihi kita. Oh, Yesus itu mengasihi kita. Dia itu melindungi kita. Dan dia itu membangun kita. Karena memang dari awal itu kerinduannya. Tapi hari ini bagian kita juga harus mengasihi Bapa. Bapamu udah mengasihi, udah melindungi, udah membangun. Enggak dikasih. Ya kan saya bilang apa? Enggak mudah gembalakan kita. Tapi biar firman Tuhan ini menjadi nilai buat kita. Ketika Bapa mengasihi kita, kita mau mengasihi dia. Amin. Kita bukan hanya mengasihi Bapa, kita memberi diri. Memang Bapa harus mengasihi dulu, harus kembali dulu. Jangan jatuhkan anakmu, tapi kasihi, bangun sesuatu. Tambahkan nilai sesuatu yang benar di dalam hidupnya. Jadilah Bapa yang aktif dan bukan pasif. Bangun sesuatu, kasih itu aktif. Kan gak mungkin kita bilang, aku mengasihimu, tapi gak pernah tunjukkan apa-apa. Kasih itu aktif. Kita gak bisa bilang mengasihi kalau gak terlihat atau hanya disimpan di dalam hati. Yang penting hanya Tuhan yang tahu, gak bisa. Mau dikasih sama orang kayak gitu. Suami misalnya mau ngasih istrinya, yang penting di dalam hati aja. Aku mengasihimu biar Tuhan yang tahu. Mau istri? Gak mau. Suami juga mau kalau istrinya juga gitu. Aku mengasihi kamu tapi cukup dalam hati. Tuhan yang tahu. Mau? Kan kita bukan dukun Bapak Israel. Kan gak tebak-tebak berhadiah. Harus terlihat. Tapi ketika Bapak itu sudah memberikan kasihnya, melindungi, kasih mimpi, kita sebagai anak itu harus meresponi. Anak juga harus meresponi kasih dengan kasih dan memberi diri untuk tetap berada dalam covering tudung rohani dibangun setiap hari. Katakan amin. Lalu yang kedua, coba lihat ayat 16. Sebab itu aku menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Yang kedua, poin yang kedua. Bagaimana hubungannya sepatutnya? Bapa hidup menjadi teladan yang benar, anak mengikuti teladan bapaknya. Ini sepatutnya. Jangan kita berbicara tentang bapa rohani. Aku ini bapa rohani, kalau kau gak jadi teladan. Paulus bilang, sebab aku menasihatkan kamu, turuti teladanku. Itu gak main-main. Paulus itu siap dari atas sampai bawah, dilis semua. Turuti teladanku. Makanya Bapak hidup harus jadi teladan yang benar. Anak ikuti teladan bapaknya. Fungsi Bapak yang terutama adalah menjadi teladan bagi anak-anak rohaninya. Tahukah bahwa keteladanan kita sebagai Bapak adalah kekuatan yang membawa perubahan hidup yang signifikan di dalam hidup anak-anak kita. Teladan kita itu mengubah. Anak-anak bisa saja menerima pengajaran atau pengetahuan dari banyak orang. Tetapi seorang Bapak rohani bukan hanya mengajarkan pengetahuan sebagai teori, tapi Bapak rohani sungguh-sungguh hidup sebagai teladan kepada apa yang diajarkannya. Wah, ini berat ini, Bapak rohani jadi berat nih. Makanya kan, gak cuman Bapak rohani itu berat mengembalakan kita, ya kan? Jadi Bapak rohani juga berat. Ya sama-sama berat lah. Sama-sama berat. Jadi Bapak itu juga gak gampang. Dituntut lebih. Dituntut lebih. Paulus memberi teladan kepada jemaat Tesalonika. Dan jemaat Tesalonika meneladani. Itulah sebabnya tadi di dalam 1 Tesalonika dikatakan bahwa mereka menjadi penurut-penurut jemaat. Dia jadi orang yang taat. Mereka menjadi penurut-penurut dari apa yang diajarkan. Penurut-penurut Tuhan. Tapi namun sebaliknya jemaat Korintus, dia lebih suka mendengarkan pengajaran-pengajaran dari pendidik-pendidik yang cenderung hanya mengajarkan pengajaran tanpa peneladanan pengetahuan. As simple. Lihat hidupnya. Lihat hidupnya. Jangan lihat korbannya. Khotbah bagus itu gampang. Bikin khotbah indah gampang banget.
Maka saya sering katakan kepada Bapak Ibu semua, apa yang paling susah di dalam hidup hamba Tuhan? Apakah khotbah 5 kali? Enggak, saya suka khotbah. Saya suka. Enggak ada jadwal khotbah, saya cari jadwal khotbah. Karena apa? Karena saya suka memberi makan jemaat. Bukan berarti khotbah saya expert, enggak. Saya itu memang suka membangun sesuatu, memberikan makanan, karena memang itu pekerjaannya. Jadi kalau saya tanya sama sekretaris gitu ya, saya ada jadwal khotbah kapan? Oh enggak ada kok, ini pembicarain semua. Aduh gimana kok enggak enak ya, cari deh jadwal khotbah gimana. Karena saya harus memberi makan. Tapi beberapa orang takut khotbah. Saya enggak takut khotbah. Khotbah 5 kali, 6 kali, buat saya enggak berat. Sekalipun capek. Karena hamba Tuhan pernah bilang, 1 kali khotbah seperti Anda mencangkul 1 hektar sawah. Sendirian. 6 kali khotbah, 6 hektar. Bisa bayangkan pulang itu, pastor mau makan apa? Aku kepengen tidur, gak kepengen makan. Tapi yang sulit bukan khotbahnya, jaga hidupnya itu paling sulit. Jadi orang Kristen yang paling sulit itu jaga hidupnya. Itu yang mahal. Khotbah boleh biasa, tapi kalau dia jaga hidup tetap benar di hadapan Tuhan, khotbahnya akan powerful. Oh saya percaya itu. Mau khotbahnya sebagus apapun. Sampai mungkin iblis tutup mata, malu. Tapi kalau hidupnya gak benar, gak akan terjadi impact apa-apa. Jangan orang hanya, bagus khotbahnya, udah selesai. Gak ada perubahan apa-apa. Jemaat Korintus lebih suka dengar pengajaran-pengajaran yang baik. Tapi itu gak berdampak optimal bagi pertumbuhan rohani. Jika tanpa teladan dari hidup mereka. Jemaat di Korintus gak bersedia meneladani Paulus. Gagal bertumbuh karena gak bisa jadi penurut jemaat. Karena gagal punya hati anak. Dan saya berdoa di tempat ini. Semua dari kita punya hati anak ya. Ya sehingga apapun yang Tuhan mau kerjakan dalam hidupmu. Kita bisa meresponi dengan baik ya. Setuju, berikan kemuliaan buat Allah kita. Dan yang ketiga, yang terakhir. Bagaimana hubungan yang sepatutnya? Bapa membuka jalan dan menyediakan kebutuhan rohani. Anak menerima dan tetap berada di dalam jalannya. Ini tugas Bapa. Bapa itu buka jalan dan menyediakan kebutuhan rohani. Sama seperti Tuhan Yesus. Dia buka jalan buat kita. Kalau dia nggak buka jalan buat kita, kita nggak ada di sini, Bapak Saudara. Saya nggak ada di sini. Saya ada di sini karena Tuhan buka jalan. Ayo kamu maju. Ayo kamu layani aku. Tuhan, aku nggak bisa. Aku akan berikan, sediakan semua kebutuhan rohani. Makanya ada karunia rohani diberikan. Semua disediakan. Bagian kita apa? Bagian kita menerima. Dan tetap berada di dalam jalan Tuhan. Bagian kita itu cuman, saya percaya gini loh, orang tua jasmani itu akan selalu buka jalan buat anaknya. Ada yang menutup jalan buat anaknya? Anaknya mau ini, nggak boleh, nggak ada. Semua orang tua yang sehat selalu membuka jalan buat anaknya, menyediakan apa yang diperlukan anaknya, menyekolahkan anaknya tinggi. Bagian anak menerima ya, dan tetap berada di dalam jalannya, jangan menyimpang ke kanan maupun ke kiri. Halo, amin. Ini tugas kita. Bapak buka jalan, sediakan kebutuhan. Buat pemimpin-pemimpin. Kalau hari ini kau jadi pemimpin, buka jalan, sediakan kebutuhannya. Jangan, kamu harus jadi seperti itu. Gimana caranya? Enggak tahu, kamu pokoknya harus gitu. Enggak bisa. Kamu harus lakukan ini buat anak tangganya. Supaya anak kita bisa ke sana. Gimana caranya? Sediakan apa yang mereka perlukan. Kalau Bapak sudah bayar harga untuk menyediakan buat anak tangganya, jangan hidup kita menyimpang. Tuhan sudah lakukan banyak hal dalam hidup kita. Dia sudah berikan banyak hal dalam hidup kita. Jangan menyimpang, karena ketika kita menyimpang, kita gak akan pernah bertumbuh. Tapi ketika kita gak menyimpang, sekalipun mungkin hari ini kita masih bayi rohani. Sama seperti jemaat Tesalonika, masih bayi rohani. Tapi ketika dia punya hati anak, dia terima semua apa yang Tuhan siapkan dan berikan. Dia bertumbuh dan jadi berkat. Dan saya berdoa hari ini, Anda semua bertumbuh dan jadi berkat.
Yang tujuh berikan kemuliaan buat Allah kita. Haleluya. Mari saya undang semua bisa bangkit berdiri. Menyembahmu, Tuhan dan Rajaku, memujimu, Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu bahagiaku.